Yaumul Qor, hari menetap dan menenangkan. Salah satu hari tasyrik disebut Yaumul Qor, hari berdiam, menetap atau beristirahat. Setelah sebelumnya jamaah haji bergerak, tawaf, sa'i, wukuf, mabit, melontar, maka datanglah hari untuk menetap di Mina. Seakan Allah sedang mengajarkan, hidup bukan hanya tentang berlari. Kadang manusia terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa duduk sebentar untuk memeriksa jiwanya. Padahal hati juga perlu mabit, akal juga perlu berdiam, dan roh juga perlu tempat untuk kembali tenang. Yaumul Qor mengajarkan kepada kita, tidak semua kemenangan harus dirayakan dengan kegaduhan, tidak semua ibadah harus terlihat manusia, tidak semua perjalanan hidup harus terburu-buru. Karena ada saatnya manusia berhenti, lalu bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku semakin dekat kepada Allah atau hanya semakin sibuk dengan dunia? Di antara hikmah besar hari tasyrik adalah larangan berpuasa. Diurayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW melarang berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Kurban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seakan Allah sedang mengajarkan kepada kita, ibadah bukan sekedar menahan diri, tetapi juga tahu kapan harus mensyukuri nikmat. Karena tidak semua kedekatan kepada Allah diwujudkan dengan lapar. Kadang justru dengan makan penuh syukur, berbagi penuh peduli, dan zikir penuh kesadaran. Hari tasyrik mengajarkan keseimbangan. Roh tidak mati oleh dunia, tetapi jasad juga tidak disiksa atas nama agama. Maka Islam itu indah. Ada waktu menahan hawa nafsu, dan ada waktu menikmati karunia Allah tanpa melupakannya. Sungguh dalam maknanya. Ketika makan pun bisa menjadi ibadah jika hati tetap bertakbir kepada Allah. Dan mungkin itulah sebabnya Rasulullah SAW menyebutnya hari makan, minum, dan berzikir. Bukan pesta tanpa arah, bukan kenyang tanpa syukur, melainkan nikmat yang kembali menundukkan manusia kepada Robnya. Refleksi senapas, hari yang jumlahnya sedikit tapi sering dilupakan. Jangan hanya sibuk membakar sate, tetapi biarkan juga ego ikut terbakar. Jangan hanya memotong daging, tetapi potong pula kerakusan, riak, dan kesombongan. Jangan hanya kenyang perut, tetapi kenyangkan pula jiwa dengan zikir. Karena hakikat tasyrik bukan tentang banyaknya makanan di meja, melainkan tentang hadirnya Allah di dalam hati manusia. Dan mungkin di tengah dunia yang gaduh, penuh pencitraan dan kerakusan, umat ini tidak kekurangan orang pintar. Umat ini hanya kekurangan manusia yang mampu berhenti sejenak lalu berzikir dengan akal sehat dan hati yang hidup. Sembelih egomu, hidupkan pikirmu. Ngaji senapas. Peace.